Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, semoga kita semua pada hari ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Asmawati Ilyas, hari ini kita akan membahas penalaran umum. Baik anak-anakku sekalian, untuk penalaran umum pada hari ini, Ibu akan membahas khususnya tentang penalaran analitik. Nah, tentu anak-anakku sekalian masih ingat ya ketika dikatakan bahwa penalaran umum itu seperti apa. Jadi penalaran umum merupakan bagian dari tes potensi skolastik ya, yang mengukur nantinya kemampuan penalaran umum di sini. Itu menguji seseorang untuk memecahkan masalah-masalah baru secara terarah dan terkendali. Nah, sekarang ini Ibu akan membahas tentang penalaran analitik ya. Jadi untuk penalaran analitik, jadi tes penalaran analitik ada dalam penalaran umum juga ya. Jadi yang mana yang dimaksudkan sebagai penalaran analitik di sini? Jadi merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis suatu informasi, baik dalam bentuk teks ataupun paragraf, serta memanipulasi informasi data tersebut dan menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran yang bersifat analisis. Jadi anak-anakku sekalian, ini di sini dilatih anak-anakku sekalian untuk lebih melatih dirinya bagaimana bernalar dan bagaimana berpikir secara analisis. Begitu ya anak-anakku sekalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan bagaimana tips untuk mengerjakan soal penalaran analitik. Nah, yang pertama, pahami soal cerita dengan teliti. Jadi ketika ada wacana yang disuguhkan, maka anak-anakku sekalian itu pahami dulu soal ceritanya itu seperti apa sebenarnya. Ya, kemudian berikan tanda khusus pada kata kunci yang terdapat dalam soal cerita. Kemudian, nah buatlah ilustrasi gambar atau tabel yang dapat memudahkan anak-anakku sekalian untuk memecahkan masalah nantinya. Oke, jadi seperti itu ya tips yang bisa Ibu berikan. Nah, kemudian bagaimana trik mengerjakan soal penalaran analitik? Nah, misalnya yang pertama ya, pada soal cerita, model urutan misalnya, biasanya itu terdapat kata kunci, apakah kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau sama, seperti, atau sama banyaknya, biasa muncul kata itu ya. Nah, itu kalian bisa berikan nantinya tanda. Apakah tandanya, misalnya kalau kita katakan tanda kurang dari berarti simbolnya ya, kita berikan simbol, kemudian tanda lebih dari. Nah, kemudian kalau misalnya muncul kata sama dengan, sama seperti, sama banyaknya. Nah, anak-anakku bisa berikan tanda sama dengan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Supaya lebih jelas lagi, anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan contoh soal seperti apa itu soal penalaran analitik. Baik, kita masuk pada contoh soal. Nah, baik, contoh soal yang pertama.
perhatikan pernyataan berikut. Jadi kalau ada kalimat seperti ini ya, perhatikan pernyataan berikut. Jadi itu umumnya dia adalah soal penalaran analitik. Oke, kita lihat. Jihan adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Jihan akan memakai baju kuning setelah baju merah. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Baju merah harus dipakai pada hari Selasa. Nah, perhatikan apa kira-kira yang ditanyakan. Nah, urutan warna baju yang digunakan oleh Jihan pada hari Senin hingga Kamis. Jadi, berdasarkan wacana di atas ini, anak-anakku sekalian nantinya akan mengurutkan sesuai dengan kalimat yang ada. Nah, untuk memudahkan tentunya anak-anakku bisa memberikan simbol-simbol ya. Oke, baik kita lihat dulu pilihan jawaban yang benar. Apakah A, putih, merah, hijau, kuning. Jadi ini dari hari Senin sampai Kamis ya maksudnya. B, putih, merah, kuning, hijau. C, kuning, merah, putih, hijau. D, hijau, biru, merah, putih. E, hijau, biru, kuning, putih. Nah, kira-kira mana ya jawaban yang paling tepat? Baik anak-anakku sekalian, jika anak-anakku mendapatkan soal yang seperti ini, maka sebaiknya buat catatan kecil. Ya, buat catatan kecil dan dengan memberikan simbol-simbol. Misalnya kalau warna, kita ambil saja huruf pertamanya. Begitu juga untuk harinya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ayo kita analisa soalnya bersama-sama. Oke, kita lihat dulu dari kalimat yang kedua. Jihan akan memakai baju kuning setelah baju merah. Berarti kita bisa berikan simbol. Jadi baju kuning itu setelah baju merah. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Oke, berarti baju hijau dipakai sebelum baju biru, ya, karena baju biru dipakai pada hari Jumat. Baju merah harus dipakai pada hari Selasa. Nah, kita berikan lagi simbol. Jadi ini pada hari Selasa. Sel. Kemudian, tadi dikatakan bahwa baju biru dipakai pada hari Jumat. Berarti yang biru ini kita berikan tanda Jumat. Nah, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Rabu, Kamis. Nah, sekarang kita lihat. Nah, berarti urutan warna baju yang digunakan Senin hingga Kamis. Di sini tidak dikatakan Senin pada soalnya, akan tetapi kita sudah dapatkan clue atau kata kuncinya untuk hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, kita lihat pada hari kedua, hari Selasa, dia menggunakan baju merah. Berarti poin yang ada ada warna merah pada hari keduanya, maka kita lihat. Ternyata ada pada poin A, B, C. Berarti sudah pasti D dan E salah. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi, kita analisa untuk bagian poin A, B, C. Kita lihat hari Rabu adalah warna kuning. Nah, kita lihat yang hari Rabu adalah warna kuning ada pada B. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi dengan menggunakan simbol-simbol yang bisa memudahkan anak-anakku sekalian, itulah yang digunakan untuk memecahkan soal yang seperti ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga bisa dipahami ya. Baik, berarti jawaban yang tepat di sini adalah B, yaitu putih. Oke, luar biasa ya. Dari SMA 10 Luhut Timur, apa kabar? Tetap semangat ya, Nak. Dari Enrekang, luar biasa. Oke, kita lihat jadi soal jawaban yang tepat adalah B, putih, merah, kuning, hijau. Oke, keren untuk anak-anak sekalian ya. Baik, kita akan lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nanti kita akan bersama-sama soal latihan ya. Ibu mau lihat bagaimana anak-anakku sekalian bisa memecahkan soal seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut dulu untuk contoh soal yang kedua. Nah, misalnya ada
Kalimat perhatikan ilustrasi berikut. Dalam suatu gedung teater di Kampung Batiling, terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi. Baris kedua berisi 15 kursi. Baris ketiga berisi 17 kursi. Baris keempat berisi 22 kursi. Baris kelima berisi 24 kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Ingat, ada lagi kata kuncinya ya. Jadi, di sini kata kuncinya pola yang sama. Oke, berarti nantinya anak-anakku sekalian membuat urutan dan polanya itu diupayakan sama. Nah, baik, kita lihat dulu pertanyaannya. Berdasarkan informasi tersebut, banyaknya kursi pada baris kedua dari belakang adalah berapa kursi? Apakah A 31, B 36, C 38, D 43, dan E 45. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita melihat soal seperti ini, ingat buat catatan kecil ya. Karena dikatakan di sini adalah mengikuti pola yang sama dan ada urutan, maka kita akan membuat urutannya. Ya, baik, kita lihat dulu. Pada urutan pertama, baris pertama berisi 10 kursi. Berarti kita tulis dulu 10. Selanjutnya, baris kedua berisi 15 kursi. Kita buat 15. Kemudian, baris ketiga berisi 17 kursi. 17. Baris keempat berisi 22 kursi. Baris kelima berisi 24 kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berarti kita harus dapatkan dulu kira-kira polanya seperti apa ya. Oke, kita lihat. Dari 10 ke 15 berarti ditambah 5 ya. Oke. Dari 15 ke 17 berarti tambah 2. Nah, kita lihat lagi. Dari 17 ke 22 tambah 5. Kemudian dari 22 ke 24 tambah 2. Nah, dikatakan ini kita sudah dapatkan satu pola tapi memang kelihatannya belum teratur ya. Nah, boleh saja anak-anakku sekalian mengikuti pola seperti ini. Berarti selanjutnya setelah ditambah 2 tentunya ditambah 5. Betul sekali. Nah, bisa juga anak-anakku sekalian kita menggabungkan ini. Dari tambah 5, jadi tambah 5 tambah 2 berarti menjadi tambah 7. Berarti selang 1 antara 10 dengan 17 itu adalah ditambah 7. Nah, begitu juga dari 17 ke 24 berarti tambah 7. Nah, kita lihat juga boleh dari pola atasnya. 15 ke 22 juga tambah 7. Ya. Dari 10 ke 17 juga tambah 7. Nah, boleh jadi bisa anak-anakku sekalian menggunakan pola tetap yang pertama, apakah ditambah 5 kemudian ditambah 2 dan begitu seterusnya, atau kita boleh menyamakan polanya, yaitu selang satu angka itu ternyata ditambahkan 7. Oke, baik. Nah, bisa saja misalkan dari sini. Dari 24 kita mau mengikuti pola setelah ditambah 2 ditambah 5 dulu, berarti ditambah 5, maka di sini adalah 29. Atau dari 22 ke 29 berarti ditambah 7. Sama ya? Oke, jadi seperti itu anak-anakku sekalian ya. Misalnya kita dari atas kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti di sini tambah 7, bisa tambah 7 langsung. Nah, sekarang kita lihat lagi. Setelah ditambahkan 5, berarti selanjutnya adalah ditambahkan 2, berarti 31. 31 ya anak-anakku sekalian. Atau dari 24 ke 31 berarti tambah 7. Jadi seperti itu polanya ya anak-anakku sekalian. Nah, dari 31 kita bisa lihat, ini sudah baris keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti masih ada 4 baris kita ke belakang. Kita tulis di bawahnya ya. Dari 31 karena polanya tadi pertama sampai di sini ditambah 2, berarti sekarang kita mau ditambah 5. 31 ditambah 5, berarti 36. 36 ya. Nah, selanjutnya
ditambah 2 berarti 38. Lanjut lagi ditambah 5 berarti 43. Lanjut lagi ditambah 5 berarti 45. Atau kita boleh polanya lagi dari 36 ke 43 tambah 7. Oke. Baik. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti sudah kita buat 11 barisnya. Nah, kita lihat pertanyaannya pada baris kedua dari belakang. Berarti kalau ada 11 baris, maka kedua dari belakang berarti baris ke-10. Berarti yang dimaksudkan adalah 43. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, jadi semakin giat anak-anakku berlatih, tentunya cara seperti ini nantinya akan lebih cepat lagi. Ya, jadi bagaimana menganalisa kira-kira polanya seperti apa? Mungkin awalnya saat latihan, saat contoh-contoh soal kita bahas, itu kita pelan-pelan dulu. Akan tetapi semakin sering anak-anakku sekalian untuk berlatih dengan soal-soal seperti ini, itu akan lebih memudahkan dan lebih cepat lagi. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, jawaban yang tepat adalah 43. Jadi kata kuncinya adalah perhatikan apa yang diharapkan dari soal. Misalnya tadi dikatakan pada baris kedua dari belakang. Nah, boleh jadi pertanyaannya berbeda. Boleh jadi dia mengatakan kira-kira kursi yang paling belakang jumlahnya seperti berapa, ya? Nah, yang di sini ditanyakan adalah baris kedua dari belakang. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi seperti itu untuk dua contoh soal yang bisa Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk latihan soal. Nah, nantinya anak-anakku sekalian silakan berpartisipasi melalui kolom chat ya. Jadi Ibu akan membacakan soal, anak-anakku sekalian menyimak sambil membuat catatan kecil. Kemudian kalau sudah, nanti jawabannya dituliskan di kolom chat ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, saatnya untuk latihan. Siap ya? Ibu yakin anak-anakku semua pasti bisa untuk soal penalaran analitik ini. Kita lihat latihan soal yang pertama. Baik, perhatikan pernyataan berikut. 6 orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. Anton tidak mau duduk bersebelahan dengan Budi dan Cahyo. Denny ingin duduk bersebelahan dengan Cahyo. Anton ingin dekat dengan Edi. Dan Edi ingin dekat dengan Denny. Budi tidak ingin didahului oleh Vira. Nah, kita simak pertanyaannya. Bila Cahyo ingin berada di urutan terakhir, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Anton adalah apakah A. Vira dan Edi, B. Vira dan Budi, C. Denny dan Edi, D. Cahyo dan Denny, E. Budi dan Cahyo. Nah, kira-kira menurut anak-anak sekalian, sudah dicatat kecil ya? Sudah buat catatan kecil. Nah, sekarang Ibu mau lihat dong responnya. Melalui kolom chat silahkan ditulis ya. Jawabannya apa yang menurut anak-anak sekalian yang tepat untuk soal nomor 1 ini. Ayo, pasti bisa. Semangat! Bagaimana? Sudah ada? Belum ada ya? Oke, kalau misalnya belum paham, baiklah anak-anakku sekalian kita akan membahas dulu ya bersama bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini. Baik, kita lihat, jadi ingat kalimat kalau ada petunjuknya mengatakan perhatikan pernyataan berikut, berarti kemungkinan diarahkan di sini adalah soal penalaran analitik ya. Jadi anak-anakku diharapkan menganalisa dari soal yang diberikan. Oke, kita lihat ya. Jadi ada 6
susunan ya. Kita lihat Anton. Jadi saya berikan abjad A untuk memudahkan kita, jadi kita berikan simbol saja. Anton untuk A tidak mau duduk bersebelahan, jadi ini tidak mau duduk bersebelahan dengan Budi atau Cahyo. Budi ataupun Cahyo. Denny ingin duduk bersebelahan dengan Cahyo. Jadi Denny yang mau bersebelahan dengan Cahyo. Anton ingin berdekatan dengan Edi. Anton ingin berdekatan dengan Edi. Dan Edi ingin dekat dengan Denny. Edi ingin dekat dengan Denny. Budi tidak ingin didahului oleh Vira. Berarti Budi dulu, kemudian Vira. Oke, nah sekarang kita lihat. Bila Cahyo ingin berada di urutan terakhir, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Anton adalah, nah sekarang kita urut berdasarkan petunjuk yang sudah ada ya. Nah kita lihat, Cahyo berada di urutan terakhir, berarti kita mulai dari terakhir dulu. Jadi ada Cahyo di urutan terakhir. Kemudian siapa yang ingin berdekatan dengan Cahyo? Ada Denny. Masih dekat-dekat ya, ada Denny. Nah, siapa yang ingin dekat dengan Denny? Ada Edi. Nah, siapa yang ingin dekat dengan Edi? Ada Anton. Nah, Anton sekarang sisa ada dua, ada Budi dan Vira. Tadi ada kalimat mengatakan Anton tidak ingin berdekatan dengan Budi. Berarti diantarai oleh Vira. Maka Vira kemudian Budi. Nah, seperti itulah urutan yang kita sudah catat ya. Berarti kalau pertanyaannya mengatakan orang yang duduk bersebelahan dengan Anton, mana si Anton? Kita berikan simbol A tadi ya. Berarti yang berada di sebelah dari Anton adalah ada Vira dan Edi. Berarti jawaban yang tepat adalah A, yaitu Vira dan Edi. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa ya untuk soal seperti ini? Nah, kalau dianggap cara ini agak lama untuk menyelesaikan, nah sekarang Ibu punya trik. Misalkan, kita sudah memberikan kata seperti ini. Nah, kita lihat dulu untuk, karena pertanyaannya adalah Anton, maka kita perhatikan dikatakan oleh Anton, dikatakan di kalimatnya Anton ingin berdekatan dengan Edi. Berarti yang ada nama Edi itu ada kemungkinan benarnya. Kita lihat pada optionnya. Yang ada nama Edi adalah poin A dan poin C. Nah, berarti sudah pasti B, D, dan E itu salah. Ya? Oke, sudah pasti B, D, dan E itu salah. Jadi yang kemungkinan benar ada dua, A dan C. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita perhatikan dulu untuk Denny. Nah, Denny di sini dia mau berdekatan dengan Cahyo. Sementara Anton tidak mau berdekatan dengan Cahyo. Berarti tentunya Anton tidak berdekatan dengan Denny. Maka jawaban yang tepat adalah A. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, bisa lebih cepat lagi ya sedikit. Tapi untuk lebih ketelitiannya anak-anakku bisa membuat seperti ini ya. Tadi ya, simbol-simbol kemudian mengurutkan. Kenapa seperti itu? Karena boleh jadi dalam satu wacana itu atau dalam satu paragraf pernyataan boleh jadi ditujukan untuk 2 soal atau 3 soal. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga bisa lebih dipahami untuk soal jenis penalaran analitik seperti ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada latihan soal yang kedua. Nah, sekarang semoga anak-anakku sekalian lebih meresponnya. Nantinya jadi begitu Ibu bacakan soal, Ananda sekalian menyimak, kemudian sambil membuat catatan kecil. Nah, dari catatan kecilnya nanti tentunya anak-anakku pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada. Oke, baik ya anak-anakku sekalian. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut. Balap sepeda Kampung Mangga Muda pada suatu lomba balapan sepeda.
tercatat 6 pembalap tercepat yang mendekati garis finish. Dari pemantauan terlihat bahwa Tovan lebih lambat dari Ridwan. Ridwan lebih cepat dari Pano. Namun Ridwan tidak lebih cepat dari Kamal. Syamsuddin lebih cepat dari Pano dan Umar. Dalam pertandingan ini, Tovan mendapatkan medali perunggu. Nah, tentunya anak-anakku sekalian sudah mulai mencatat ya. Catatan kecil kira-kira urutannya di mana? Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kita lihat pertanyaannya. Siapakah yang mendapatkan medali emas dalam lomba tersebut? Apakah A. Pano, B. Syamsuddin, C. Ridwan, D. Kamal, dan E adalah Umar. Ya, ada Umar. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, Ibu mau lihat dong responnya, apakah dari anak-anakku sekalian sudah ada yang bisa menjawab? Kira-kira mana jawaban yang tepat? Ada yang menjawab D, ada yang jawab Umar, ada yang jawab B, Syamsuddin, ada yang jawab D. Dari Maros jawab D. Oke, ada yang jawab B. Wow, bersaingnya ada yang jawab D dan ada yang jawab D. Ada SMA 1 Pinrang. Halo Pinrang. Sukses ya Nanda. Wow, ada yang jawab dari SMA Takalar. Apa kabar Takalar? Oke, baik Ananda sekalian. Nah, ada dua tadi yang menjawab. Ada yang jawab B dan ada yang jawab D. Oh ya, ada juga yang jawab E, Umar. Nah, sekarang kalau begitu Ibu akan berikan kata kuncinya di sini. Kata kuncinya adalah yang terakhir kalimat dalam pernyataan. Dalam pertandingan ini Tovan mendapatkan medali perunggu. Tentu anak-anakku sekalian tahu ya, kalau dikatakan medali perunggu berarti juara keberapa? Betul sekali, juara ketiga. Berarti nantinya 2 teratas dari Tovan itulah yang mendapatkan medali emas. Berarti kita kata kuncinya Tovan dulu. Oke. Ini ya, medali perunggu. Nah, berarti kita lihat Tovan. Tovan lebih lambat dari Ridwan. Berarti ada Ridwan di atasnya, di depannya. Nah, sekarang kita lihat. Ridwan lebih cepat dari Pano, tetapi tidak lebih cepat dari Kamal. Berarti Ridwan kalah cepat dari Kamal. Nah, kalau Tovan mendapatkan perunggu, maka yang mendapatkan medali emas adalah Kamal. Oke, yang menjawab benar tadi keren ya, luar biasa. Dari Maros ya tadi yang menjawab D, Kamal. Dan banyak tadi juga ya dari SMA lain. Baik anak-anakku sekalian, Ibu yakin anak-anakku sekalian akan bisa menjawab dengan cepat soal yang seperti ini apabila anak-anakku sekalian rajin berlatih. Oke, baik. Berarti sudah bisa ya untuk soal yang seperti ini. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu Kamal. Baik, kita akan lanjut pada contoh latihan soal yang ketiga. Nah, tetap semangat anak-anakku sekalian, pasti bisa ya. Lebih banyak berlatih pasti lebih mudah menyelesaikan soal yang seperti ini. Ayo kita berlatih lagi. Latihan soal yang ketiga. Bacalah dengan cermat teks berikut. Dalam acara kompetisi masak, ada 6 jenis makanan yang disajikan, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Tiap makanan tersebut akan diambil oleh juri dengan berdasarkan urutan posisi makanan dari urutan 1 sampai 6. Makanan C diambil 3 posisi lebih dulu dari makanan A. Makanan D diambil 3 posisi setelah makanan B diambil. Makanan B lebih dulu diambil dari makanan F. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimat berikutnya. Bila makanan F diambil pada urutan ketiga,
Maka yang mungkin diambil pada posisi kedua adalah apakah A atau D, atau B. Apakah B atau C? Kemudian poin C. Makanan C atau A? Poin D. Makanan C atau D? Dan poin E, makanan D atau E. Nah, sekarang tentunya anak-anakku mulai mencatat kecil ya. Tadi sudah ada catatannya kira-kira yang mana urutan yang mulai dari urutan 1 sampai ke 6. Ada kata kuncinya, ingat di kalimat yang kedua, bila makanan F diambil pada urutan ketiga. Berarti sudah jelas ya, ada angka bahwa urutan ketiga itu adalah makanan F. Nah, sekarang kita gabungkan dengan semua tadi pernyataan yang ada, kalimat sebelumnya, saling mendukung. Nah, apakah sudah ada respon dari anak-anakku sekalian? Sudah ada yang menjawab? Wah, ternyata sudah ada ya. Jawabannya ada yang pilih C. Dari SMA Goa ya. Oke, ada dari Lu. Halo Lu, SMA 3 Lu. Ada dari SMA Enrekang. SMA 3 Enrekang. Apa kabar? Wah, semuanya jawab C ya. Ada dari SMA 5 Pindrang. Apa kabar? Semangat Nanda semua. Ada dari SMA 10 Luwu Timur. Apa kabar? Sukses ya Nanda semua. Oke, ternyata ada juga yang menjawab B. Nah, kita lihat jawaban mana yang paling tepat. Ternyata jawaban yang tepat adalah B, yaitu makanan B atau C. Nah, tadi di poin C, memang ada makanan C ya, ada kemungkinan juga, tapi yang A yang tidak. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, semoga dengan lebih berlatih, anak-anakku sekalian lebih bisa lagi ya menjawab soal-soal yang seperti ini. Baik. Nah, kita bisa lihat. Nah, baik ya kan Ibu, kita lihat dulu untuk soal yang ketiga ini. Nah, di soal yang keempat, masih ternyata dengan wacana yang sama. Namun pertanyaannya berbeda ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian mencatat dengan teliti tadi bagaimana urutannya, nah, tadi kata kuncinya tadi adalah makanan F ada pada urutan ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Urutan yang mungkin berlaku sebagai urutan makanan yang diambil pada acara kompetisi masak tersebut. Nah, apakah A, makanan B, A, E, D, F, dan C. Kemudian ataukah B, makanan C, B, F, D, E, A. Atau poin C, makanan C, B, F, A, D, E. Atau poin D, makanan D, B, F, C, E, A. Atau makanan, kita lihat poin E, makanan F, B, C, E, D, A. Oke, ingat kata kuncinya tadi. Kata kuncinya bahwa F itu, makanan F ada di urutan ketiga. Nah, kita bisa lihat berarti yang kemungkinan benar ada 3 ya. Apakah B, C, dan D? Jangan pilih lagi A dan E ya. Oke, sekarang Ibu mau lihat dong jawaban dari anak-anakku sekalian di kolom chat ya. Wah, ada yang jawab E. Jangan dijawab E dong. Tadi kan sudah jelas bahwa makanan F itu ada di urutan ketiga. Ada yang pilih C. Wah, banyak yang pilih C ya. Dari SMA 3 Goa. Apa kabar Goa? Sukses ya nak. Oke, dari SMA 8 Bone jawab C. Oke. Dari SMA 10 Enrekang, apa kabar? Sukses ya nak. Wah, jawab C. Kita lihat. Wah, umumnya jawab C ya. Nah, apakah benar jawab poin C yang benar? Kita lihat jawaban yang benar adalah poin C. Luar biasa ya Nanda sekalian. Jadi seperti itu ya, ketika kita mendapatkan kata kunci maka itu harus dipertahankan.
Nah, kita lihat lagi. Kita bahas sedikit. Tadi Ibu katakan bahwa perhatikan kata kuncinya bahwa F adalah makanan pada urutan ketiga. Tadi di soal yang sebelumnya. Ini kan satu rangkaian ya. Jadi satu wacana dipergunakan untuk menjawab dua soal. Tapi kata kunci dari pertanyaan pertama itu tetap kita bisa gunakan. Nah, berarti poin A dan E sudah pasti salah. Nah, kita bisa lihat, nah yang ada hubungannya dengan F tadi. Makanan B lebih dulu diambil dari makanan F. Nah, kita bisa lihat lagi, oh ternyata masih benar di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ada hubungannya. Kita bisa lihat dari makanan C diambil, ya. Makanan C diambil 3 posisi lebih dulu dari A. Kemudian makanan D diambil 3 posisi setelah makanan B diambil. Berarti kalau B urutan kedua, maka 3 posisi selanjutnya ada D. Maka jawaban yang tepat adalah C. Bagaimana anakku sekalian, sudah jelas ya? Oke, seperti itu caranya menjawab untuk tes penalaran analitik. Berarti memang betul-betul analisa anak-anakku sekalian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Baik, tetap semangat anak-anakku sekalian. Kita lanjut ya soal berikutnya. Oke. Soal yang kelima. Data presentasi ujian matematika SMA Y menunjukkan bahwa nilai prestasi Ega lebih tinggi dari Ana. Bayu memiliki nilai yang sama dengan Olga. Nilai prestasi Kardi lebih tinggi dari nilai Radit. Jika nilai prestasi Bayu lebih tinggi dibandingkan Ana dan nilai prestasi Kardi sama dengan Ana, maka 3 besar yang dapat mewakili sekolah untuk Olimpiade Matematika adalah apakah A, Kardi, Ega, dan Olga, atau B, Ega, Bayu, dan Olga, atau C, Bayu, Ega, dan Radit, atau D, Ana, Bayu, dan Olga, atau E, Ega, Ana, dan Olga. Nah, kalau anak-anakku sekalian sudah mencatat kecil tadi huruf-huruf pertamanya ya sebagai simbol untuk memudahkan dan mempercepat anak-anakku menganalisa soal ini. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang paling tepat? Wah, ada yang langsung jawab A, ada yang jawab E. Lanjut, ada yang jawab D, ada yang jawab B. SMA, kita bisa lihat SMA 3, kita bisa lihat ya. SMA 10 Makassar, apa kabar Nanda sekalian? Tetap semangat ya, sukses selalu. Dari SMA 3 Enrekang, apa kabar Nanda? Sukses ya. Baik, rata-rata menjawab soal jawabannya adalah B. Wah, kayaknya kompak ya. Luar biasa. Ada dari SMA Pangkep, SMA 13 Pangkep, apa kabar? Oke, baik Anda sekalian, ternyata anak-anakku luar biasa sekali ya. Untuk soal seperti ini lebih cepat analisanya. Dan kita lihat jawaban yang tepat adalah, betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu Ega, Bayu, dan Olga. Berarti Ibu tidak perlu membahas ya, karena pada umumnya sudah menjawab bahwa jawaban yang tepat itu adalah B. Berarti anak-anakku sekalian sudah lebih cepat, lebih paham bagaimana menganalisa soal penalaran analitik. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Tetap semangat, kita bahas lagi soal yang ke-6. Jadi seperti tadi Ibu akan membacakan soal, Ananda menyimak, kemudian jangan lupa membuat catatan kecil ya. Oke, kita lihat latihan soal yang ke-6. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Tony
menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Nah, lebih teliti lagi ya, berarti ada 5 tingkat, sudah boleh tuliskan 1 sampai 5 berurut dari atas ke bawah. Oke, kita lihat aturannya. Yang pertama, buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Sedangkan buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan tepat di bawah buku geografi. Kita lihat lagi petunjuk berikutnya. Buku pelajaran ekonomi diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Sudah dibuat lagi catatannya ya? Oke, kita lihat lagi petunjuk berikutnya. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Berarti ada beberapa di antaranya ya. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan dari soal ini? Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku apa? Apakah A, biologi, B, ekonomi, C, fisika, D, geografi, dan E, matematika. Nah, kalau Anda sekalian tadi sudah menyusun ya catatan kecil, biar tuliskan saja huruf awalnya supaya lebih memudahkan kita dan lebih menghemat waktu. Nah, kira-kira jawabannya apa Nanda sekalian? Wah, keren ya, cepat sekali. Wah, dari SMA 4 baru, apa kabar baru? Sukses ya, Nak. Dari SMA 8 Bone pilih A. Oke, keren SMA 8 Bone. Wah, keren ya, semangat. Rata-rata pilih A ya. Oke. Dari SMA Semansa Toraja Utara, SMA 1 Toraja Utara, apa kabar Nanda? Semoga sukses ya semuanya. Wah, semuanya memilih A, berarti luar biasa ya. Oke. Ananda sekalian sudah lebih paham bagaimana menganalisa soal seperti ini. Jadi, ketika mendapatkan soal penalaran analitik seperti ini, jadi tentu anak-anakku sekalian sudah lebih mantap, lebih mudah lagi mengerjakan soal-soal seperti yang diharapkan nantinya adalah Ananda bisa menjawab soal seperti ini tuh kurang dari 1 menit atau kalau perlu kurang dari 30 detik ya, supaya bisa menyisakan waktu yang lebih banyak untuk soal yang membutuhkan waktu lebih banyak. Oke, keren Ananda sekalian. Baik. Nah, sekarang betul ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu biologi. Oke, terima kasih untuk responnya, Nanda sekalian, sukses selalu. Nah, kita lihat lagi satu lagi ya. Kita lihat dulu soal yang ke-7. Oke. Ya, wacananya sama seperti tadi, maka jadi ada satu wacana seperti halnya tadi Ibu bahas bahwa untuk satu wacana itu bisa saja diperuntukkan untuk 2 soal atau 3 soal. Baik, kita lihat ini ada soal yang sama tadi, urutannya sama. Jadi kalau anak-anakku sekalian tadi sudah mencatat dengan teliti, maka pasti kurang dari 30 detik sudah bisa menjawab soal yang ke-7 ini. Karena wacananya sama dan urutannya tidak mungkin juga berubah ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Di antara buku-buku berikut, yang terletak di tingkat 1 adalah buku apa ya? Apakah A, buku biologi, B, ekonomi, C, fisika, D, geografi, dan E, matematika. Nah, ayo, pasti bisa. Kalau catatannya tadi pas berarti langsung bisa dijawab ya. Kira-kira apa jawabannya? Wah, keren ya, langsung. Dari SMA 13 Pangkep, apa kabar Nanda semua? Selamat pagi. Dari SMA 2 Bulukumba, apa kabar? Sukses ya Nanda semua. SMA 10 Rekang pilih B, oke. Dari SMA 8 Bone pilih B, oke, keren ya Nanda. Dari SMA 10 Luwu Utara, oke, keren, selamat pagi. Sukses ya, oke, baik. Ananda sekalian, terima kasih responnya, luar biasa ternyata dapat merespon dengan cepat. Berarti Ananda sekalian sudah bisa menjawab soal seperti ini kurang dari 1 menit. Nah, kita lihat apakah benar. Jawabannya adalah, mantap, jadi jawabannya adalah buku ekonomi. Betul sekali ya, kompak sekali tadi jawabannya adalah poin B. Nah, itulah tadi Ananda sekalian soal-soal tentang penalaran analitik.
Jadi lebih banyak anak-anakku sekalian untuk membahas, mengulangi latihan-latihan soal sehingga nantinya lebih terbiasa menghadapi soal yang seperti ini. Ingat, ketika Anda melakukan tes potensi skolastik mendapatkan soal tipe seperti ini, ingat dibaca cukup 1 kali tapi dengan teliti. Jangan lupa membuat catatan kecil. Oke, sukses selalu untuk Anda sekalian. Sukses SNBT 2023. Cayo bisa. Baik, demikianlah yang dapat Ibu bawakan pada hari ini. Ibu sampaikan pada hari ini tentang materi penalaran umum. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.